Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Baik anak soleh, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5 kewirausahaan. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah Ananda sekalian menyimak video dari Ustadz, Ananda sekalian dapat memahami tentang kegiatan ekonomi di Indonesia, serta mampu mencintai produk-produk dalam negeri dengan tepat, dengan baik, insya Allah. Baik anak soleh, kita mulai pelajaran kita dengan materi pertama kita adalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia dan ekonomi pada umumnya sebenarnya ada 3. Apa itu? Ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, dan yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Ustadz, apalagi nih istilahnya ini Ustadz? Oke, Ustadz akan jelaskan. Kegiatan produksi. Produksi itu apa sebenarnya? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Kegiatan menghasilkan barang. Jadi kegiatan menghasilkan barang itu dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, lalu kemudian diolah menjadi barang jadi. Itulah dikatakan sebagai proses produksi. Dan ternyata produksi juga diartikan meningkatkan nilai guna barang sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya proses produksi mebel. Proses produksi mobil pada dasarnya adalah proses untuk memecah kayu-kayu menjadi potongan-potongan kecil. Ketika kita memproduksi kayu menjadi potongan-potongan, kita bisa juga gunakan untuk menjadi bahan bangunan yang mungkin harganya 1 kubik sekitar 1.200.000 sampai 2 juta. Akan tetapi anak soleh, untuk kayu-kayu yang berkeras bisa sampai 5 sampai 8 jutaan per kubik. Akan tetapi ternyata nilai gunanya dari kayu itu bisa ditingkatkan dengan cara apa namanya? Dengan cara mengubah kayu-kayu itu menjadi dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kerajinan. Seperti menjadikannya meja, lampu hias, tempat mimbar dan lain sebagainya, yang bisa dikatakan dari sebongkah kayu menjadi sesuatu yang kreatif, sesuatu yang memiliki daya guna yang lebih daripada sekedar kayu untuk bangunan. Apakah itu kegiatan produksi? Ya, itu juga kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi juga dapat diartikan meningkatkan nilai guna barang sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ingat, dari kayu hanya bisa untuk jadi bahan bangunan, tiba-tiba dirubah bentuknya menjadi yang lebih lagi, menjadi furnitur rumah yang bisa dipajang-pajang di ruang tamu. Nah, anak soleh, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ingat, yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Di sekitar kita banyak sekali jenis usaha. Misalnya perikanan. Perikanan itu misalnya anak soleh, kalian memancing di laut, mempukat di laut, memanen ikan di laut, lalu kemudian kalian mengalengkannya. Jadi proses dari menangkap ikan kemudian kalian menjadikan ikan kaleng, itu namanya proses produksi. Ada lagi industri.
Industri itu merubah bahan mentah menjadi bahan baku yang berbeda dari jenis sebelumnya. Tetapi bahannya sama. Misalnya kalian merubah kain. Nah, kain itu kan berasal dari benang. Benang itu diperoleh dari apa? Dari kapas misalnya, atau dari ulat. Dari kapas atau dari ulat. Kemudian itu diubah menjadi benang. Benangnya dirubah menjadi kain. Kainnya diubah menjadi pakaian. Itu namanya proses produksi. Ketika sudah sampai pada tahapan produksi yang lebih lanjut, merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lebih kompleks, itu dinamakan sebagai proses industri. Dan kemudian ada lagi proses kerajinan yang seperti sampaikan tadi, usaha-usaha mobiler, yaitu usaha-usaha merubah bahan baku menjadi bahan yang bisa kita gunakan dan fungsikan setiap hari. Misalnya kita merubah kayu menjadi meja, kayu menjadi kursi, dan lain sebagainya. Oke? Ingat, kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Oke, anak soleh. Kita lanjut lagi. Kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan memakai. Apa, anak soleh? Kegiatan memakai. Memakai atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita memakai atau menggunakan sesuatu, itu berarti kita sedang mengkonsumsi. Contohnya seperti apa? Ketika Anda sekalian membaca buku, hal itu berarti kamu telah melakukan kegiatan konsumsi. Oh, kok bisa, Ustadz? Kan tidak dimakan. Konsumsi itu bukan cuma makanan. Jangan sampai menjadikan konsumsi. Konsumsi itu, anak soleh, bukan sekedar makanan. Konsumsi itu adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang. Ingat itu. Nah, contohnya tadi, membaca buku termasuk juga kegiatan konsumsi. Kenapa? Karena ketika kita membaca buku, berarti kita menggunakan buku itu untuk memenuhi kebutuhan dalam belajar. Begitu. Jadi kita sedang bertindak sebagai konsumen. Apa lagi itu konsumen? Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau memakai atau menggunakan sesuatu. Oke, anak soleh? Paham? Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran. Ingat. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ingat, distribusi itu kegiatan penyaluran. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Konsumsi adalah kegiatan untuk memakai atau menggunakan barang. Distribusi adalah kegiatan penyaluran. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dikatakan sebagai distributor. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang proses distribusi. Mulai dari proses produksi, kemudian distribusi dengan menggunakan alat transportasi, lalu dibawa ke toko-toko grosir, dari toko-toko grosir ke toko-toko kecil, dari toko-toko kecil sampailah kepada konsumen. Itulah proses distribusi. Oke, kita sudah memahami tentang proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, menghargai barang produksi dalam negeri. Anak soleh, setiap orang mempunyai kebutuhan. Mereka selalu berusaha untuk bisa memenuhinya.
orang dikatakan makmur apabila sebagian besar kebutuhannya telah terpenuhi. Padahal seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Coba kita lihat barang-barang yang ditawarkan melalui layar televisi. Kita lihat juga barang-barang yang ada di toko. Betapa banyak barang-barang yang ditawarkan dengan model yang selalu baru. Bukan hanya produk dari dalam negeri, ada pula produk dari luar negeri. Kenapa hal ini didukung oleh proses globalisasi? Sehingga produksi luar negeri bisa memasuki pasaran dalam negeri. Nah, anak soleh, apabila kamu mengetahui bahwa barang-barang yang ada di pasaran tidak semua produk dalam negeri, bagaimana sikapmu? Kira-kira bagaimana sikap kita? Cara yang paling tepat dan bijaksana adalah menghargai produk-produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri merupakan hasil kerja, kreativitas, dan prestasi bangsa Indonesia. Jadi tindakan nyata kita adalah membeli produk-produk dalam negeri. Kenapa? Karena produk-produk dalam negeri mempunyai kualitas yang tidak kalah bagus dari produksi luar negeri. Bahkan produk dalam negeri mulai diekspor ke pasar luar negeri. Jadi jangan khawatir anak soleh untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Oke? Ingat anak soleh, tindakan nyata kita adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Kenapa kita harus mencintai produk dalam negeri? Kalau bukan kita yang mencintai produk dalam negeri, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menggunakan produk dalam negeri, siapa lagi? Apakah kita mengharapkan negeri luar? Oh tidak. Dan produk-produk dalam negeri kualitasnya bagus-bagus serta murah-murah. Sudah murah, bagus, berkualitas, dan bisa juga untuk membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kreatif. Kita harus mencintai produk dalam negeri dengan cara apa? Membelinya. Oke. Salah satu bukti cinta kita kepada negeri ini adalah membeli produk-produk dalam negeri. Ingat, membeli produk-produk dalam negeri. Seperti ini. Batik ini adalah salah satu ciri khas Indonesia. Oke, anak soleh. Kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi. Plus kita juga mempelajari bagaimana cara menghargai barang produksi dalam negeri. Selanjutnya tugas. Tugasnya cuma 4 nomor. Jelaskan pengertian dari produsen, konsumen, dan distributor. Yang kedua, mengapa kita harus membeli produk dalam negeri? Wah, mengapa? Yang ketiga, keuntungan apa yang dapat diperoleh bila semua warga membeli produk dalam negeri? Keuntungan apa yang kita peroleh? Yang terakhir, apa yang dapat kalian lakukan sebagai bukti cinta kepada negeri Indonesia? Apa yang kalian lakukan? Oke? Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.